You are here. 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 As we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up. Selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam persekutuan doa pagi. Kita bersyukur sebelum melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini, kita boleh datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Semoga semuanya diberi kesehatan oleh Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saudara, seperti biasa, bulan Desember adalah bulan-bulan Natal. Biasanya saya tuh merasakan ornamen-ornamen Natal itu meriah sekali, lampu-lampu, pohon Natal. Ya, itu ada di hotel, di mall, karena kita di rumah saja. Jadi tidak ngerti ada meriah seperti itu, ya. Tetapi biarlah pada masa pandemi ini tidak mengurangi makna Natal. Kita boleh menyambut kelahiran Sang Bayi Yesus di dalam dunia ini, yang membawa kabar sukacita, membawa pengampunan dosa dan keselamatan kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari saudara, bersama dengan umat Kristen di seluruh dunia, kita mau menyanyikan sebuah pujian. Di dalam pujian ini dikatakan bahwa 1000 lilin dinyalakan di tengah dunia. Biarlah kemuliaan surga hadir di dalam kehidupan kita semua. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Saudara bisa menyanyikan dari rumah, sehingga kita boleh merasakan kemuliaan surga hadir di dalam hati kita.
Amin. Kehangatan kasih Tuhan dinyatakan bagi kita semua, walaupun kita merayakan Natal secara tidak biasa. Kita bersatu di dalam Bapa di surga, yang kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Kami boleh datang terlebih dahulu di dalam persekutuan doa pagi. Kuduskan hati kami, sehingga kami layak menghadap tahta kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur walaupun dalam keadaan pandemi, kami masih bisa merayakan kelahiran-Mu ke dalam dunia, ke dalam hati kami. Kami boleh merasakan sukacita Natal yang tidak biasa ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan persekutuan doa pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu, Evangelis Bapak Indah Wijaya. Tuhan memberkati segala persiapannya untuk menyampaikan kebenaran firman. Tuhan juga memberkati hamba-Mu. Tuhan urapi supaya kami boleh memimpin persekutuan doa pagi ini. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum firman Tuhan disampaikan oleh Evangelis Indah, kita akan memuji Tuhan dan menyediakan hati kita. Biarlah kasih yang dari surga, dari tempat yang maha tinggi, dari tahta Allah Bapa, mengalir, memenuhi hati kita. Kita nyanyi sama-sama ya, slide sudah ditayangkan, sehingga kita merasakan hadirat Allah hadir.
menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Shalom. Harapan saya suara saya bisa cukup besar di sana. Oke. Bapak Ibu kasih, kita masuk di dalam bulan Natal, ya Minggu Advent, dan tentunya kita mulai memikirkan tentang kisah Natal. Kita juga bisa memikirkan bagaimana Kristus itu hadir di dalam dunia ini, apa yang dia bawa, dan apa yang menggugah hati kita. Dan di dalam bulan ini, dan khususnya dalam bulan Advent, Minggu Advent 3, dan dalam bulan-bulan ini saya merenungkan firman Tuhan tentang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan, dan saya rindu menyampaikan kepada saudara-saudara apa yang saya renungkan, apa yang saya gumuli. Bapak Ibu, saya ingin membawakan tentang Injil dan kelahiran baru. Jadi Injil ini kan kabar baik di mana Kristus itu hadir di dalam kehidupan kita. Dan kelahiran baru adalah salah satu ciri orang Kristen di mana di dalam pertobatan kita juga dilahirkan baru. Ada beberapa doktrin yang mengatakan kelahiran baru dulu baru bertobat. Ada yang mengatakan bertobat dulu baru kelahiran baru. Saya rasa itu karena itu di dalam diri kita, di dalam hati kita tidak kelihatan. Jadi saya rasa itu satu momen yang hampir bersamaan. Dan saya mau melihat bagaimana Injil Tuhan itu mengubah kita menjadi orang yang lahir baru. Kita akan buka di dalam Lukas pasal 5. Saya ambil di dalam Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sebenarnya saya ingin baca ayat 8 sampai 11 saja menyingkat waktu. Tapi terlalu indah rasanya kalau dilewatkan firman Tuhan ini yang sudah dibaca ribuan tahun tidak dibaca saat Minggu Advent ini. Mari kita membaca bersama. Saya akan membaca, Bapak Ibu bisa membaca juga di rumah. Lukas pasal 5 pertama sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu pun, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Mari kita berdoa meminta Roh Tuhan. Kiranya Roh Tuhan memberikan kepada hamba-Mu mengerti dan juga memberikan pandangan apa yang menjadi pergumulan dan juga menjadi masukan ketika kami
ketika hamba-Mu juga merasakan minggu Advent ini. Kiranya juga bisa menyentuh hati kami semua di tempat ini. Biar Roh Tuhan berbicara kepada hati nurani kami. Biar kami mulai menyelidiki hati kami. Mulai mengerti firman Tuhan. Dan kiranya kami mencintai firman-Mu lebih dari apapun. Puji nama Tuhan. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan oleh firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih di dalam Yesus. Kalau kita lihat tadi, apa sih yang bisa dikaitkan tentang kehadiran kabar baik, kehadiran Yesus dalam dunia ini, dan tentang kelahiran baru. Untuk kita bertanya-tanya, ayat yang mana yang saya mau pakai, itu ayat yang ke-8. Ayat 8 mengatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Seorang yang berdosa merasakan ketika ketemu yang agung itu merasa rendah. Saudara, persingkat waktu saya ingin merenungkan kalau itu terjadi di zaman sekarang, kira-kira apa yang menjadi respon kita ketika kita mengalami masa di mana kita bisa melihat Yesus menyuruh menebar jala dan ikan itu begitu banyak didapat oleh Simon Petrus. Anggaplah Simon Petrus itu adalah kita semua di zaman sekarang. Saya melihat kesulitan kita untuk berespon persis sama seperti Simon. Yang saya lihat, apalagi yang gereja lakukan sekarang, adalah berbondong-bondong melihat 3 unsur yang harusnya dilihat seperti Simon, tetapi justru mereka melihat salah, yaitu melihat ikannya. Jadi di sini bisa ada tiga versi, melihat ikannya, melihat Yesusnya, atau melihat diri sendiri berdosa. Nah, 3 versi ini ditawarkan sebenarnya di dalam, kalau kita bergumul di dalam belajar firman Tuhan ini. Kalau orang zaman sekarang lihat Yesus melakukan itu, atau orang gereja melihat itu, apakah yang terjadi? Apakah kita katakan, pergilah Yesus, aku seorang berdosa? Saya lihat tidak. Kita katakan, kita mungkin akan memilih Tuhan Yesus menjadi aset kita. Datanglah Tuhan Yesus ke rumah saya. Kau akan jadi asetku, karena ketika aku perlu sesuatu, aku perlu ikan, aku perlu buat pabrik ikan mungkin, pabrik sarden mungkin, engkau adalah satu aset yang luar biasa. Terpuji nama Tuhan. Ya, biasanya kita melihat zaman ini seperti itu. Atau kita melihat ikannya. Wah, kalau ikannya begitu banyak, mulai kita berpikir matematis. Kalau satu hari bisa 2 kapal, ya sebulan berapa kapal. Gitu kan. Terus ya taruhlah di gudang, mulai dipikir bagaimana cara menyewanya, dan segala macam. Kita mungkin berpikir sistemnya. Ya. Tetapi apa yang terjadi ya, di tempat ini, Simon merespon berbeda. Simon memiliki satu tanda kelahiran baru. Dia berpikir bahwa saya orang berdosa. Dia tersungkur. Dan respon ini direspon oleh Tuhan Yesus dengan tepat. Yesus mengatakan di ayat 10, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ada satu respon bahwa dia menerima reaksi daripada Simon ini dengan baik. Dia menerima dan dia dia mungkin Tuhan Yesus melihat bahwa ini adalah reaksi yang paling tepat. Orang yang lahir baru melihat Kristus yang melakukan mujizat seperti ini, dia tidak melihat ikannya, dia tidak melihat Yesusnya, dia melihat dirinya begitu kecil. Apakah kita bisa berespon sedemikian? Nah, Bapak Ibu, kita mungkin melihat bahwa kelahiran baru seperti ini tidak begitu terasa ya. Saya ingin berikan 2 cerita untuk mempersingkat waktu. Cerita pertama ini tentang seorang yang sudah bekerja begitu lama, dia ingin pensiun. Ya.
seperti ingin pensiun, maka dia mulai melihat apa yang bisa dia kerjakan, dan dia perlu modal, bukan? Nah, dia melihat dia hanya punya satu rumah yang dia beli mungkin waktu itu masih tak begitu mahal, dari tanah, terus dia mulai bangun dari fondasi dan mulai besar. Ya mungkin kira-kira 20-30 tahun yang lalu dia bangun rumah itu, dan rumah itu mungkin sudah agak sedikit tua, dan itu merupakan aset satu-satunya yang bisa dia jual. Jadi dia menjual kira-kira mungkin angka-angka 10-15 miliar, angka yang fantastis ya, karena memang zaman-zaman dulu mungkin tanahnya gede, rumahnya gede ya kan. Zaman-zaman sekarang mungkin karena sudah mahal jadi kecil. Dia mulai berpikir, wah ini kalau saya jual berarti saya akan pensiun dengan tenang. Maka dia mulai berpikir, bagaimana ya, saya begitu mencintai rumah ini, mengasihi rumah ini, karena inilah merupakan seluruh hasil saya, dan saya tinggal di sini udah begitu lama. Saya tahu seluk beluknya, semua bagus. Memang sih sudah tua, modelnya udah tua. Jadi dia ingin menjualnya, tapi dia pikir dia tidak mau menjualnya dengan sembarangan, karena dia sangat mencintai rumah itu. Dia membuka 20 miliar Bapak Ibu. Ketika dia buka 20 miliar, terdengarlah orang-orang sekitar kan mulai melihat, wah ini sudah 20 miliar, mahal ya. Tapi ada seorang yang muda, yang biasa dan mungkin ya, baru memiliki toko beberapa, dan dia akhirnya pikir, saya mau punya rumah, mau yang terbaik. Dia datanglah ke bapak itu, dia katakan, berapa Pak? 20 miliar. Wah mahal ya. Tapi walaupun mahal, karena memang saya suka lokasinya dan cocok, saya mau beli. Bapak itu senang sekali karena dia, wah sebentar lagi saya akan menikmati masa pensiun saya ya. Luar biasa, 20 miliar saya akan dapatkan, dan saya bisa beli ya mungkin kondo yang kecil, kondominium kecil, dan apartemen kecil, saya bisa tinggal dan santai seumur hidup saya sampai Tuhan memanggil saya. Dan pikiran dia seperti itu ya wajar, normal, dan ya normal-normal saja. Dan dia bersyukurnya apa? Orang ini tidak menawar sama sekali. Ya, 20 miliar dia DP, dan dia memberikan waktu 2 bulan kepada orang tua ini untuk ya menyelesaikanlah semua administrasi dan mungkin memindahkan barangnya. Mungkin dia lihat sudah tua, jadi butuh waktu kan untuk memindahkan. Mungkin dia mengasihi rumah itu ya butuh waktu dia untuk merelakan rumah itu, dia kasih 2 bulan. Nah, ketika Bapak itu melihat bahwa wah orang ini baik sekali ya, 20 miliar tidak tawar sama sekali. Baik sekali. Dia merasa sedikit gak enak. Wah, kemahalan. Jadi akhirnya dia kalau begitu bagaimana ya caranya untuk ya kalau mau kurangin harga udah gak enak ya kan. Namanya kita udah jual, masa kita nggak apa-apa Pak, kurangin dikit nggak bisa ya. Nanti dia mau, oh begitu, kamu menipu saya, takutnya begitu kan. Jadi dia kata, wah kalau begitu saya akan coba merenovasi tempat-tempat yang kira-kira jelek. Dia akan sedaya upaya dengan pribadinya sendiri, walaupun dia sudah tua, dalam 2 bulan itu dia maksimalkan merenovasi. Dia pilih cat-cat yang bagus, dia pilih kayu-kayu yang bagus untuk memperbaiki rumah-rumah yang zaman dulu mungkin pakai kayu banyak kan. Jadi dia kerjakan, maksimalkan, percantik. Dan setelah dia lakukan itu, dia maksimalkan, dia capek luar biasa, tapi dia puas. Karena dia seperti merenovasi rumahnya sendiri kembali ya. Dia melihat, waduh cantik sekali rumah saya ini. Semakin rasa tidak mau jual. Tapi ya sudahlah, ini karena harga begitu tinggi, saya juga nggak enak sama bapak yang beli ini. Saya memperbaikinya sampai luar biasa bagus. Akhirnya orang itu melihat, datanglah 6 hari sebelum hari jadi, serah terima kunci, bapak itu datang, si pemilik yang beli ini datang. Yang mana rumahnya Pak ya? Oh yang ini dengan bangganya ya. Wah ini bagus nih rumahnya nih, udah bagus. Perasaan saya rumahnya bukan sebagus ini kemarin ya. Bapak kerja 2 bulan ini ya Pak untuk merenovasi. Iya, dia pikir luarnya saja. Ketika dia masuk, wow luar biasa. Semua diganti, keramik bagus. Dan dia katakan, ini luar biasa, Bapak ini mau jual tapi kok kelihatannya merugi ya. Ya jualannya kok begini caranya. Jadi dia katakan, tapi dengan
sedikit tersinggung atau marah, dia kata, kenapa Bapak merenovasi rumah ini? Pertanyaannya. Ya, saya nggak enak. Saya ini servis kepada Bapak. Bahwa ya harganya Bapak tidak tawar lagi. Ini yang terbaik saya bisa. Wah, Bapak. Saya ini sebenarnya tidak mau rumahnya. Saya tuh butuh tanahnya. Saya mau robohin ini rumah, katanya. Kenapa? Wah, Bapak itu hampir pingsan, katanya. Ya, kenapa? Kenapa harus roboh? Ini kan bagus rumah. Iya, Pak, tapi saya ini mau bangun rumah bertingkat tinggi. Saya tidak mau rumah yang zaman dulu. Saya mau robohin. Kenapa Bapak tidak kasih tahu Bapak mau renovasi? Kalau Bapak kasih tahu, saya kasih tahu. Saya ini mau robohin, saya nggak perlu rumah Bapak. Saya akan hancurkan. Bapak itu dengan sedih sekali. Dia kata, aduh, kalau tahu begitu 2 bulan ini dengan sia-sia saya lakukan apa yang saya kerjakan. Nah, Bapak Ibu, ini satu ilustrasi bahwa kalau kita lihat ya, Kristus itu sudah membayar kita lunas seperti seorang pembeli rumah tadi. Dia sudah bayar lunas seluruh kehidupan kita. Dia bayar lunas. Tapi apa yang kita lakukan? Kita sering merasa nggak enak. Oh, Tuhan sudah kasih aku kehidupan. Dia rela mati di kayu salib. Dia memberikan segala sesuatu kepada saya. Maka saya mau memperbaiki diri. Apa yang lama-lama saya renovasi. Buang yang jelek-jelek. Ya, belajar budi pengerti yang lebih baik. Belajar yang agak lebih bagus. Terus mulai kerja sosial supaya kelihatan bagus. Supaya Tuhan Yesus itu senang ketika melihat saya ini kelihatan lebih baik. Semakin lama, semakin baik. Dengan apa yang ada pada saya yang dulu, saya perbaiki. Dengan ilmu yang ada pada saya dulu, saya lakukan yang terbaik, makin terbaik, makin terbaik. Itu dalam pikiran kita. Sama seperti Bapak yang merenovasi itu. Tapi apa yang dijawab oleh si pembeli? Apa yang dijawab oleh si pembeli? Saya tidak butuh itu. Saya tidak butuh kerjamu. Saya memberikan grace kepadamu. Saya beri anugerah, bayar lunas. Tapi saya tidak perlu kerjamu yang sia-sia itu. Saya tidak perlu hidup lamamu. Saya perlu hidup yang baru. Saya akan robohkan seluruh ego. Robohkan apa yang kamu tahu. Kamu harus anggap itu sebagai satu kerugian yang ada di dalam hidupmu. Setelah kamu rugi, kamu rasa kamu tidak ada sesuatu yang bagus dalam kehidupanmu, aku mulai akan membangun rumah itu. Roh Kudus akan mulai membangun dan membangun. Mulai naik. Dengan versi Allah. Nah, Bapak Ibu, kita memang melihat ya, kehidupan orang yang baik, Kristen yang baik, mungkin Kristen sudah dari kecil. Dengan orang Kristen yang tetapi tidak lahir baru, dengan orang Kristen yang lahir baru, itu bedanya ada tipis. Dia berusaha, sedangkan orang Kristen yang baru ini lebih let it go, lebih merelakan. Itu beda-bedaannya. Kalau satu ini mengusahakan, terus memoles seperti kelihatan bagus, satunya merelakan. Itu bedanya. Yang kedua bedanya, kalau yang satu itu egosentris. Dia poles kehidupan. Hidupnya untuk diri. Pandangannya ke diri. Semuanya untuk kemuliaan dirinya. Ya, dia berkata untuk kemuliaan Tuhan. Tapi yang diperbaiki dirinya. Sedangkan orang yang lahir baru, itu dia melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ada satu pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang saya suka. Saya baru temu dalam beberapa minggu ini. Dia mengatakan begini. Ketika Roh Kudus di dalam hati kita, dia membentuk sesuatu yang baru di dalam hati kita. Suatu hati yang tidak pernah dipuaskan dengan kenyamanan dan kesenangan hidup. Suatu hati yang tidak pernah dipuaskan dengan kenyamanan dan kesenangan hidup. Ya, kita bisa senang dan menikmati itu di dalam Tuhan sih, bisa. Tetapi kegirangan yang tertinggilah yang sebenarnya yang kita perlu adalah jikalau hati kita itu sadar bahwa kita hidup menjalani dan menggenapi kehendak Allah di dalam hidup yang hanya satu kali. Ya, jadi tetapi kegirangan yang tertinggi adalah
kalau hati kita itu sadar bahwa kita hidup menjalani, ada let it go, ya, menjalani dan menggenapi kehendak Allah. Ini sudah ada, Tuhan berikan, kita jalani di dalam hidup yang hanya satu kali ini. Jadi fokus kepada kemuliaan Allah. Nah, sedikit perbedaan, saya kasih satu clue contoh ya. Orang yang egosentris, dia belajar, bisa dia belajar dengan mungkin dari tradisi, dari apa yang dia pernah dapat di dalam kehidupan dia. Orang yang lahir baru, dia akan melihat apa yang ada di dalam firman Tuhan, yang merupakan kemuliaan Tuhan. Nah, di sini ada sedikit perbedaan yang perlu hati-hati kita pikirkan. Apakah saya membangun di atas dasar diri saya, atau saya berharapkan Tuhan membangun di dalam kehidupan saya? Ya jelas firman Tuhan yang dia bangun, tidak ada yang lain. Nah, ada satu cerita yang terakhir saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan bisa semakin membuat kita mengerti. Ini saya baru dengar juga. Jadi ada satu misionaris dari luar negeri yang menjadi dokter spesialis di satu daerah di Jawa, di kampung. Di sana dia banyak mengurusi orang-orang yang non-Kristen. Jadi dia ya sebagai misionaris dia jadi dokter spesialis di sana. Nah, di dalam perjalanan pelayanannya ada satu kisah yang dia ceritakan. Dia melihat ada satu Habib yang radikal. Ya, kita kan sekarang lagi musim-musim yang seperti itu ya, kita bisa tahu ya. Habib yang radikal bertobat. Jadi kita tidak boleh menyampingkan Habib radikal. Orang-orang yang begitu radikal itu biasanya belajar dengan baik. Dan ketika dia tersentuh, dia bisa balik 180 derajat. Kita perlu, kadang-kadang kita perlu menghargai mereka. Karena ini calon-calon orang-orang yang bisa dipakai Tuhan. Seperti Paulus, ya kan? Kita ingat kan, Paulus sendiri seperti itu. Jadi, ketika dia sudah bertobat, sudah dimenangkan, singkat cerita dia mau dibaptis. Masuklah di dalam gereja. Dia ingin dibaptis bersama dengan istrinya. Jadi Habib ini, yang radikal ini, dia sudah siap menghadapi apapun yang terjadi. Mungkin orang akan mencemooh dia dan segala macam. Ketika dia ingin dibaptis, apa yang terjadi? Jadi misionaris ini cerita bahwa dia bawa cucu. Cucunya keluar ke gereja, ditumbur mobil. Jadi ini kisah nyata. Ditumbur mobil, kepalanya hancur. 3 tahun. Anak ini 3 tahun. Jadi cucu ini sudah meninggal di saat ditumbur. Semuanya rame. Mereka sudah selesai baptisan. Bapak Habib itu keluar bersama dengan istrinya. Dan sudah rame-rame. Orang berpikir, wah ini cucu Habib. Habislah supirnya. Ya, supir itu nggak bisa buat apa-apa ya. Dia sudah menyerah. Apa yang terjadi ya terjadilah. Udah tidak bisa buat apa-apa. Habib ini begitu punya kuasa di sana. Begitu radikal. Tapi dia sudah lagi bertobat nih Bapak. Coba kita pikir ya. Kalau saya stop cerita ini dulu. Terus versinya Bapak Ibu lanjutkan. Kira-kira itu kalau kita yang lihat begitu. Apa pikiran kita? Saya waktu dengar ceritanya, saya pikir, wah dia akan ngamuk sekali. Dia akan pikir, Tuhan ini mana? Saya lagi dibaptis loh. Kok cucu saya bisa mati ketika saya dibaptis? Tuhan macam apa itu? Saya rasa orang Kristen pun bisa berpikir begitu. Apalagi kalau kita melihat seorang Habib yang kita jaga-jaga jangan sampai terjadi apa-apa. Baptis selesai, suruh dia introspeksi diri. Ada kejadian. Tuhan menguji. Dalam pikiran saya dia akan buang itu Alkitab. Dia katakan, nggak jadi. Saya tidak akan jadi orang Kristen kalau begini caranya. Kenapa jadi orang Kristen belum apa-apa sudah cucu saya harus mati. Tapi anehnya Bapak Ibu, ketika cerita itu berjalan, saya tersentuh. Jadi pada waktu anak itu, Habib itu keluar, sudah dibaptis, dia mengangkat cucunya yang 3 tahun itu dengan
kepala sudah hancur. Dan dia memandang kepada supir. Dia mengatakan, aku mengampuni kamu. Pergilah. Aku mengampuni kamu. Dan pergilah. Saat itu, si misionaris yang di belakang itu mengatakan, ajaib luar biasa. Roh Tuhan menguasai dia. Roh Tuhan itu turun. Dia katakan, saya melihat roh Tuhan itu turun di dalam kehidupan. Sebenarnya kita tidak bisa lihat. Tapi kita melihat apa yang dia lakukan itu bukanlah berasal daripada apa yang dia tahu di dalam pelajaran-pelajaran dia pada saat dia di pesantren. Pelajaran-pelajaran itu dia tidak dapat di dalam hati dia mungkin seorang yang baik. Pelajaran itu mungkin tidak sampai ke titik puncak itu. Pelajaran itu mungkin dia tidak pernah dengar di kalangan kehidupan dia di kalangan pesantren. Tapi dia bisa melakukannya. Kalau itu bukan karena roh Tuhan, tidak mungkin dia bisa mengatakan hal ini. Kalau itu bukan karena dia melihat Kristus yang rela mati untuk dia, tidak mungkin dia bisa mengatakan. 2-3 kali saya dengar saksian itu, saya selalu menangis. Saya bisa melihat kelahiran baru seseorang itu nyata di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kita tidak membawa apa yang lama. Yang lama itu kita bisa bawa. Tapi yang baru itu penuh dengan pengorbanan-pengorbanan kehidupan. Karena kita berpikir jadi orang Kristen itu lurus-lurus saja. Jangan. Ada kelahiran baru yang kita rasakan itu harus terbukti dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau itu terjadi dengan versi yang berbeda? Oh Tuhan, di perusahaanku hancur. Mungkin ada yang menipu kita, ya sudah aku ampuni kamu. Pergilah. Terpujilah nama Tuhan. Bisakah kita mengatakan demikian? Kalau mungkin anak-anak kita meninggalkan kita, aku mengampuni kamu. Pergilah. Terpujilah nama Tuhan. Di anak-anak kita menyakiti kita, aku mengampuni kamu. Terpujilah. Mungkin rekan kita, mungkin hidup kita di dalam kondisi yang sulit. Aku terima Tuhan. Terpuji. Dan aku mau melihat apa yang Tuhan mau katakan di dalam hidupanku. Dan dia mengatakan di Natal ini, jangan takut. Fear not. Mulai dari sekarang, engkau menjadi penjala manusia. Ini yang kita dapatkan dalam Tuhan. Ketika Tuhan melihat kita sudah memiliki reaksi yang tepat di dalam kehidupan ini, dia perlu tanda. Dia perlu melihat seberapa kita kuat. Dan setelah itu, bangunan demi bangunan dibangun. Dia buang yang lama, dia berkata, jangan takut. Mulai sekarang, engkau harus berjalan. Inilah Injil dan kelahiran baru. Di mana Kristus datang bukan untuk happy-happy. Natalan bukan untuk happy-happy. Kristus lahir di kandang domba. Karena dia adalah anak domba Allah yang harus dipersembahkan. Jadi make sense. Make sense dia harus di kandang domba. Karena dia adalah domba Allah yang sulung yang akan dipersembahkan. Jadi kelahirannya menunjukkan jati diri penyalibannya. Jadi dia harus di kandang domba. Tidak bisa di kerajaan. Jadi tanda pengosongan dirinya merupakan satu teladan yang bisa kita dapat. Pengosongan dan penyaliban. Yesus katakan, pikulah salib. Jadi Natal mengingatkan kita bagaimana kita lahir baru, memikul salib, mengosongkan diri, dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Allah menjadi penjala. Demikian yang bisa kita renungkan pada Minggu Advent ini. Pagi ini kiranya menjadi berkat bagi kita. Kita berdoa sekali.
Terpuji nama Tuhan, hamba-Mu sudah bisa menyampaikan, walau dengan terbata-bata Tuhan saja yang membuka hati kami, mengoreksi hati kami. Mungkin kami masih merasa belum mencapai titik yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami ingin terus merasa bahwa kami kurang. Kami ingin merasa bahwa kami kurang mengosongkan diri, kurang mengikut salib-Mu, mengangkat salib. Kami mau Tuhan pakai kami di dalam kehidupan kami. Di Natal ini, di akhir tahun ini, biar kami bisa merenungkan, Tuhan mau pakai kami apa? Tuhan, kami ingin melihat Petrus yang begitu mendengar, melihat begitu takjub. Dia melihat dirinya begitu berdosa. Dan dia meninggalkan semua apa yang ada padanya. Dan dia mengikut Kristus. Waktu kami tidak panjang Tuhan. Kami mau jemaat-jemaat di tempat ini juga mulai melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di mana kesempatan demi kesempatan terkadang kami lewati. Kami ingin Tuhan melihat tanda-tanda dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin dalam penderitaan, kesulitan, kami bisa menghadapi dengan mengatakan terpuji nama Tuhan. Karena Engkau Allah yang Immanuel dalam kehidupan kami. Hati persekutuan doa kami ini Tuhan menyampaikan dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Pak Indah untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita bersyukur melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita boleh mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Seperti Simon yang tadinya menjadi penjala ikan, sekarang boleh menjadi penjala manusia. Kita akan memasuki doa-doa syafaat. Sebelumnya kita akan, ini sudah ditayangkan. Saudara dapat memperhatikan satu persatu. Kemarin sudah saya bagikan. Terus ya. Ya. Jikalau ada di antara kita yang belum sempat saya bagikan, tetapi hadir dalam persekutuan doa pagi hari ini, bisa mengambil salah satu dari pokok-pokok doa tersebut. Dan doa akan ditutup oleh Bapak Pendeta Edi dengan tambahan pokok doa dari Pak Indah tadi ya. Untuk Natal pada hari Sabtu ini dari kelompok persekutuan Pak Indah. Saudara, ketika saya mengangkat tangan, Tuhan Yesus turun tangan. Oleh sebab itu, marilah serahkanlah hidupmu pada Dia. Karena hanya di dalam namanya ada jaminan kekal. Berserah pada Yesus, berharap pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian yang abadi. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini, kemudian kita masuk di dalam doa. Serahkanlah seluruh persoalan
Mari kita berdoa. Salam berkati diri. Kami mengingat juga ya Tuhan untuk jemaat-jemaat di kami pengharapan. Bila pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendukung doa dan memohon pada Engkau ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Tuhan yang menjagai kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan meluputkan kami daripada mara bahaya, khususnya dari sakit penyakit, dari COVID-19 ataupun penyakit yang lainnya Tuhan. Biarlah senantiasa kami boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di